Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, malam ini kita akan membahas khusus ya tentang zakat fitrah. Mungkin yang dipaparkan malam ini hanya hanya secara garis besar saja. Jadi kalau ada nanti yang mau perlu dibahas bisa ditanyakan. Jadi hanya poin-poin garis besar yang dirasa perlu diketahui oleh kita sebagai umat Islam, terlebih bagi seorang santri. Mana tahu nanti dia mau zakat untuk keluarganya atau ada orang bertanya, maka kiranya perlu untuk menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah. Paling tidak ada 3 yang kita bahas, yang kita yang menjadi titik fokus pembahasan pada malam ini. Yang pertama tentang masyru'iyatu zakatil fitri, yang kedua tentang waktu wujubiz zakat, yang ketiga tentang jinsul wajib. Pertama tentang masyru'iyati zakatil fitri, yang kedua tentang waktul wujub, yang ketiga tentang jinsul wajib. Ada 3. Masyru'iyati 3 ya. Pertama tentang masyru'iyatiha semuanya. Yang kedua tentang waktu wujubiha. 3 tentang apa tadi? Jinsul wajib. Wa qadriha. Jadi yang pertama tentang pensyariatan zakat fitrah, yang kedua tentang kapan wajib zakat fitrah itu, yang ketiga adalah jenis yang wajib kita keluarkan dan berapa ukurannya. Ada 3. Ada 3 poin garis besar yang akan kita diskusikan pada malam ini. Yang pertama tentang masyru'iyati shadaqatil fitri atau masyru'iyati zakatil fitri, disyariatkannya zakat fitrah. Kapan zakat fitrah mulai diwajibkan? Zakat fitrah kapan? Zakat fitrah itu, zakat itu banyak ya. Ada zakat hewan ternak, ada zakat tumbuhan, ada zakat, kalau zakat fitrah ini termasuk zakat jiwa katanya, zakat zakat diri. Fitrah itu kan kalau ada setiap kali kita baca sebelum ketika doa iftitah itu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Fatara, apa artinya fatara? Menciptakan. Berarti zakat fitrah itu artinya zakat fitrah, penciptaan. Artinya apa? Zakat fitrah ini adalah zakat kita sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu maka setiap orang, setiap manusia itu wajib bayar zakat fitrah, baik kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan dan semuanya. Jadi zakat fitrah itu wajib
Kalau di kitabnya kan ala kulli muslimin hurrin katanya. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat Islam yang merdeka. Umat Islam yang merdeka, baik kecil, besar, tua, muda, yang penting yang namanya dia umat Islam, maka wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena ya nama tadi ya, zakat fitrah itu adalah zakat yang kita bayarkan sebagai ucapan rasa syukur karena kita telah diciptakan. Karena manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat fitrah. Jadi tidak ada alasan masih kecil gak wajib zakat, tetap yang kecil itu kena kewajiban zakat fitrah, tapi yang bayar nanti bukan dia, tapi adalah orang tuanya nanti yang wajib nanti. Apakah setiap orang yang hidup itu wajib berzakat, bayar zakat fitrah? Tengok dulu. Syaratnya adalah kalau orang tersebut mempunyai kelebihan dari makanan pokok. Kelebihan apa? Misalnya dia punya keluarga. Apa aja biasa kebutuhan keluarga itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu perlu. Orang kaya perlu. Kalau mungkin tidak perlu, mungkin kan orang kaya itu perlu. Orang kaya itu kalau nggak ada pembantu stres kan itu. Pembantu bagi yang memerlukan. Nah, misalnya ketika keempat tiga lah ya, normalnya tiga. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga-tiganya ini telah terpenuhi. Terpenuhinya itu adalah pada malam dan siang hari raya. Berarti tanggal berapa itu? 1 Syawal ya. Jadi malam hari raya dan siangnya hari raya itu telah terpenuhi, maka dan ternyata kelebihan, ada kelebihan 1 sok. 1 sok itu berapa? Nanti kita bahas. Ada kelebihan 1 sok, maka wajib bayar zakat fitrah. Misalnya dia punya beras 5 sok pada akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan itu misalnya dia punya beras 5 sok. Keluarganya biasanya makan, sekali makan itu adalah 2 sok misalnya. Sekali makan adalah 2 sok. Berarti malam berapa kali orang makan? Sekali lah. Kok susah kali mikirnya. Malam sekali. Pas hari raya besok makan, biasa pagi makan, siang makan. So malam enggak Syawal lagi ya. Malam itu sudah malam bukan 1 Syawal lagi, tapi termasuk 3 kali. Kalau seandainya sekali makan 2 sok, berarti 2 kali 3 6 sok. Dia tadi hanya punya 5 sok. Maka karena pada malam dan hari Idul Fitri dia tidak punya kelebihan sok, maka tidak wajib bayar zakat. Beda halnya kalau sama dia punya 5 sok, tiap kali makan hanya memerlukan 1 sok misalnya. Tadi 3 kali makan ya, malam hari raya, pagi hari raya, siang hari raya misalnya. Malam kan bukan 1 Syawal lagi. 3 sok, maka berlebih 2 sok, maka orang tersebut wajib bayar zakat. Ingat, bagi seorang yang udah berkeluarga, pertama kali yang wajib dia zakati siapa? Dirinya sendiri. Jadi kalau ada keluarga hanya punya beras 1 sok, maka zakat untuk siapa nih? Istrinya ada, anaknya ada, orang tuanya ada, miskin semuanya misalnya. Orang tuanya miskin, anaknya miskin misalnya. Dia punya beras hanya 1 sok. Siapa yang wajib dia bayar zakat? Untuk dirinya sendiri. Kalau dia bayar untuk dirinya sendiri, istrinya misalnya nggak ada lagi untuk bayar zakat, bagaimana? Tidak apa-apa, cukup 1. Ngerti? Jadi misalnya saya misalnya punya istri satu ya, berapa lagi? Punya istri 1, punya anak 2 misalnya. Punya anak 2. Lalu saya hanya punya beras 1 sok. Hanya punya beras 1 sok. Otomatis misalnya udah dikurangi kebutuhan saya, makan, pakaian, seterusnya, hanya tersisa 1 sok. Maka 1 sok ini saya bayar untuk saya pribadi. Berarti istri sama anak saya bayar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya tidak mempunyai lagi beras untuk saya bayarkan kepada untuk istri anak saya. Kalau saya punya 2 sok, pertama bayar untuk diri saya pribadi, yang kedua untuk istri yang kedua. Berarti anak tidak bayar. Kalau punya 3 sok,
Saya, istri, anak apa orang tua dulu? Anak dulu. Nanti kalau udah anak terpenuhi, baru nanti ke orang tua. Kalau seandainya anaknya sudah balik, siapa yang bayarkan fitrahnya? Kayak kalian ya, yang udah tua-tua nih. Siapa yang bayarkan zakat fitrah kalian? Orang tua. Kok orang tua? Masih belum bekerja. Kalau anaknya sudah balik, tapi dia masih miskin, kayak kalian ini kan miskin ini, uang masih dikasih orang tua adanya. Maka yang punya kewajiban tetap orang tua, apalagi anak yang sibuk dengan ilmu agama kayak kalian. Kayak kalian fisabilillah ini. Fisabilillah. Asal jangan Ibnu Sabil aja lah. Ibnu Sabil itu anak jalanan aja. Ibnu Sabil. Ibnu kan anak, Sabil jalan. Ibnu Sabil anak jalanan katanya. Itu ya. Jadi kalau anak-anak kalau dia jadi orang seseorang wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang ia wajib nafkahi. Istri wajib dinafkahi suami, maka kewajiban zakat istri ditanggung oleh suami. Sekarang bagaimana istrinya kaya, suaminya miskin? Istrinya kaya, suaminya miskin. Pertanyaannya, istri itu bayar sendiri atau tetap suami yang bayarkan? Tetap suami yang bayarkan ya. Enak jadi istri, enaklah jadi istri itu. Harta istri tidak boleh diganggu suami. Harta suami boleh diambil istri. Secukup secukup kadarnya. Kan pernah ngadunya siapa? Hindun kepada Rasulullah. Siapa suami Hindun pertama kali? Sebelum Abu Sufyan. Kata ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu pelit Rasulullah, nggak mau saya belanja nih. Boleh nggak saya ambil tanpa izinnya? Boleh. Asal secukupnya. Hati jangan nggak boleh pelit ya. Pelit sama istri. Kalau kalian punya istri besok. Kalau tidak tanggunglah sendiri. Ya, jadi poin maksudnya zakat itu pertama yang perlu ditekankan adalah yang wajib zakat adalah setiap orang. Setiap orang Islam. Kalau kafir wajib bayar zakat? Tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang tua yang kafir lalu anaknya muslim, maka orang yang tua kafir ini wajib membayarkan zakat anaknya yang muslim tadi. Ngerti? Zaid punya orang Kristen, anaknya Umar, anaknya Islam. Zaid ini Kristen. Zaid ini enggak wajib bayar untuk dirinya sendiri karena dia kafir, tetapi karena anaknya muslim, Zaid berkewajiban membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Itu dia. Yang penting konsepnya sebenarnya yang wajib itu adalah hurrin kulli muslimin hurrin. Kullu muslimin hurrin, setiap orang yang Islam dan merdeka. Kalau dia Islam wajib dia bayar zakat. Kalau dia merdeka wajib, selain itu tidak. Anak-anak wajib. Siapa yang diwajibkan? Maka yang diwajibkan adalah kalau seandainya dia tidak kaya, tidak punya uang, maka orang tuanya. Kalau dia belum balik ya. Balik itu berapa ukurannya? Kalau laki-laki ketika sudah ihtilam, kalau perempuan sudah haid. Mana lebih cepat baliknya, perempuan atau laki-laki? Perempuannya. Perempuan berapa tahun? 9 tahun. Kalau laki-laki? Biasanya normalnya 13. Kalau ada yang di bawah 10 tahun itu dipertanyakan itu. Saya udah balik Ustaz. Berapa tahun umur kamu? 7 tahun. Kamu berapa tahun saya beri? 6 kayaknya kemarin ya. Nah, inilah saya beri. Oke. Yang kedua, maka kita nih singkat aja ya. Jadi sekarang besar aja, nanti kalau ada mau ditanyakan silahkan tanyakan. Yang kedua, waktu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Sebabnya apa? Sebabnya menurut jumhur adalah satu. Satu aja mah. Apa? Ghurubus syamsi. Apa arti ghurubus syamsi? Terbenam matahari pada bulan
akhir bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tanggal 30 anggap. Ketika bulan Ramadan tanggal 30 itu matahari telah terbenam, maka sebab matahari terbenam kita wajib membayar zakat. Artinya apa? Sempat udah tanggal 30 Ramadan, udah jam 6 sore bentar lagi terbenam. Ternyata udah mau terbenam berhenti matahari, nggak mau tenggelam matahari. Wajib kita bayar zakat fitrah? Tidak. Kenapa? Karena belum ada sebab yang menyebabkan kita wajib membayar zakat fitrah. Wajibnya adalah penyebabnya terbenam matahari. Terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi siapa saja yang menututi itu apa? Mendapatkan, yang mengikuti, yang hidup ketika terbenam matahari, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kebalikannya, barang siapa yang belum hidup atau yang intinya yang tidak hidup lah, baik dia belum hidup ataupun sudah mati, ketika terbenam matahari maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Ngerti? Standarnya terbenam matahari. Kalau ada orang yang tidak hidup ketika matahari terbenam, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Intinya harus ikut dua dia. Ketika bulan Ramadan dia hidup, dan ketika tanggal 1 Syawal dia masih hidup. Misalnya, kalau ada seseorang lahir sekarang terbenam matahari jam berapa? Kita anggap aja lah. 6.20. Itu subuh masih itu. Pagi masih itu. Iya, itu pakai PM gemisan. Ayolah terserah aja. PM itu apa artinya? Saya dulu bingung ini PM atau AM, bingung siapa. PM itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, salah ya. Dari 12 siang sampai malam. Kalau AM? Nah, dengan saya dulu bingung gimana cara nentukannya. Kawan saya ngasih tunjuk. Gini cara mudahnya. Kalau AM, kamu ingat A saja. A itu apa artinya? A itu artinya adem katanya. Kalau adem berarti siang apa malam? Malam lah. Makanya berarti dari jam 12 malam sampai 12. Kalau PM, PP itu apa? Panas. Maka dari 12 malam sampai 12. Sejak saat itu saya tidak pernah ragu itu. Mantap kaidah kawan saya itu. Meskipun itu pasti salah ya. Tidak, itu kepanjangan PM itu. Tapi sejak saat itu saya alhamdulillah. Dulu saya jam itu ini PM itu AM, PM itu AM. Nah, tapi sejak kaidah kawan saya alhamdulillah saya sampai sekarang betul selalu. Misalnya ya sekarang jam normal aja. Berarti jam 6.20 ya. 6.20. Jadi seandainya ada bayi yang lahir jam 6 sore, wajib bayar zakat fitrah? Wajib bayar zakat fitrah? Lahirnya jam 6 sore. Bayi tadi harus dikeluarkan zakat fitrahnya? Oh, ada bilang harus, dia bilang enggak nih. Ini golput 3 orang nih. Ingat, saya ulangi lagi. Orang wajib bayar zakat fitrah, syaratnya adalah ketika terbenam matahari dia hidup. Artinya akhir Ramadan dia ikut, awal hari raya atau awal Syawal dia hidup. 2 tuh. Akhir Ramadan ikut, Syawal ikut, hidup. Kalau huruf syamsi jam 6.20, lalu anak tersebut lahir jam 6 sore, huruf syamsinya jam 6.20, bayi itu lahir jam 6 sore, wajib atau tidak bayar zakat fitrah? Dikeluarkan zakat fitrahnya? Kenapa kok wajib? Karena ketika terbenam matahari, bayi itu sudah lahir. Ya, sudah lahir, sudah hidup, ya, sudah lahir. Janin kan hidup. Sudah lahir. Dia harus lahir. Harus lahir. Belum diperhitungkan dalam perut itu. Nanti nggak jadi keluar, nanti gimana? Kalau gitu nggak bisa di standar ya. Kalau gitu nanti sebelum jadi janin dia apa asalnya? Form sama apa? Mani sebenarnya. Mani itu hidup atau enggak? Hidup. Berarti wajib disakatkan berarti itu. Itu sulit kalau gitu. Nggak ada standarnya kan, ada
yang bernafas, yang hidup. Ya hidup apa ya? Artinya hidup. Ya hidup ya, sudah keluar dari perut. Jangan nanya ya, jangan dia kali. Ustaz, kalau jam 6.20 dia keluar setengah gimana, Ustaz? Nah, itu enggak usah lah itu. Kalau ada orang lahir jam 6.25, wajib bayar zakat fitrah atau tidak? 6.25, wajib bayar zakat fitrah atau tidak? Tidak, kenapa tidak? Karena ketika terbenam dia belum lahir. Ketika ada orang mati jam 6.15, wajib bayar zakat fitrah? 6.15 dia mati, wajib bayar zakat fitrah? Kenapa tidak, apa wajib? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia belum ada syarat untuk belum ada sebab untuk membayar zakat fitrah. Bukan belum ada sebab ya, karena dia tidak hidup ketika sebab zakat fitrah itu terjadi. Apa sebabnya? Terbenam matahari. Karena ketika terbenam matahari, sebelum terbenam matahari dia sudah mati, makanya dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau matinya jam 7, wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena ketika terbenam matahari dia sudah dia masih hidup. Sekarat misalnya kan, tak lagi maghrib. Kalau orang miskin nak mau bayar, cepatlah mati. Enggak lah ya, berapa lah bayar zakat fitrah itu. Oke, tuh. Jadi standarnya pertama ghurubus syamsi. Siapa saja yang bisa ikut, yang hidup ketika terbenam matahari, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, misalnya dia orang mampu, orang kaya, lalu dia jam 8 malam meninggal, mati, wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Dia sudah wajib bayar zakat fitrah dan dia kaya, mampu, wajib belum dibayar. Pertanyaannya, apakah kewajiban zakat fitrah bagi dia gugur? Tidak ya. Lalu gimana? Keluarkan dari tirkahnya. Atau misalnya kaya nih, ada orang kaya, banyak punya toke beras, toke gudang beras sama dia bertonton dia punya. Malam jam 8 masih kaya dia. Saya berzakat fitrah besok pagi aja. Rupa tengah malam kebakaran, habis semua berasnya. Sampai jadi miskin. Awalnya kaya, paginya miskin langsung. Pertanyaannya, wajib nggak dia berzakat fitrah? Apa? Habis berasnya, jadi miskin, dia langsung jadi miskin. Malam itu jadi paling kaya sekampung itu. Paginya jadi paling miskin sekampung itu. Wajib tetap. Kenapa wajib? Karena dia sudah sampai ke waktu wajib bayar zakat fitrah. Kapan tadi wajib bayar zakat fitrah? Terbenam matahari, dia udah wajib bayar zakat fitrah, tapi dia belum bayar, nunda misalnya, nanti aja misalnya. Ternyata setelah ditunda misalnya hilang semua hartanya, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Kapan? Tuh apa? Pakai apa dia bayar? Itu ditunda, jadi hutang bagi dia. Jadi kapan dia mampu, baru wajib bayar zakat fitrah. Selama dia tidak mampu, maka zakat fitrah itu menjadi hutang bagi dia. Beda halnya ketika sebelum terbenam matahari, hangus semua rumahnya, hangus semua berasnya misalnya. Kalau hangus semua berasnya mending ya, bisa dimakan itu. Jadi nasi kan. Kalau berasnya hangus, kalau rumahnya hangus juga nggak bisa. Misalnya sebelum terbenam matahari terbakar semua rumahnya, hilang semua berasnya, barulah tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia ketika masuk waktu wajib dia sudah menjadi miskin. Itu. Udah. Poin pertama, kapan wajib bayar zakat? Kapan orang dikenai wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kalau hidup ketika terbenam matahari. Yang kedua, ketika sudah dia kena wajib, sudah terbenam matahari, sudah kena wajib, lalu ternyata berasnya hilang, tetap wajib bayar zakat fitrah? Tetap wajib. Kalau dia nggak mampu bagaimana? Jadi hutang bagi dia. Kapan dia bayar? Ketika dia mampu. Terus masalah selanjutnya mengenai takjil.
Nah, ini orang sering ya, takjil. Bukan takjil berbuka ya. Takjil, lawan takjil apa? Lawan takjil apa? Takhir. Takjil itu menyegerakan, mendahulukan ya. Kalau zakat fitrah boleh kita membayar sebelum waktunya, itu sebelum matahari. Kapan? Ketika sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Syawal itu bukan takjil namanya. Syahrul Ramadan. Tanggal 1 Ramadan masuk, langsung saya bayar. Nih zakat fitrah saya. Boleh? Boleh. Kalau sebelum Ramadan boleh? Enggak boleh. Sebelum Ramadan bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban saya ini apa ya, biarlah cepat aja lah saya kalau beribadah tuh nggak sabar saya saya keluarkan cepat. Boleh tuh? Nggak boleh itu. Kok nggak boleh ya sama kayak sholat subuh. Sekarang kelas sholat subuh boleh nggak? Saya tuh nggak sabar, ya Allah, saya tuh pengen sholat subuh terus kayaknya kayak kenapa? Takut nggak bangun nanti misalnya. Nggak boleh, ada waktunya. Jadi takjil boleh, itu paling cepat ketika sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kapan? Tanggal berapa bulan Ramadan? 1 Ramadan. Kok bingung kalian? Tanggal 1 Ramadan. Kalau takhir itu apa? Mengakhirkan ya. Bulan zakat fitrah itu waktunya dari malam Id sampai siang Id. Malam Id sampai siang Id. Kita disunahkan untuk membayar zakat fitrah paling lambat itu malam. Kenapa? Karena salah satu tujuan zakat fitrah agar ketika nahari Idul Fitri, agar ketika siang hari Idul Fitri orang tidak ada yang kelaparan, tujuannya. Jadi malam dikasih biar bisa pagi untuk masak lontong, rendang, apalah namanya. Jadi boleh kalau kita zakat pada pagi hari, boleh. Cuman ya kurang afdol lah itu. Karena targetnya apa? Pada siang hari bulan Ramadan. Takhir, saya bayar zakat fitrah pada malam tanggal 2. Hari raya tanggal berapa? Ya 1 Syawal ya. Hari 1 Syawal. Kalau 1 Syawal. Berarti seandainya saya membayarnya tanggal 2 Syawal, 2 Syawal, hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Saya tak sempat Ustaz bayar zakat. Kenapa? Sibuk halal bihalal Ustaz. Banyak list rumah yang mau saya kunjungi Ustaz. Rumah keluarga, malam tu rumah keluarga Ustaz. Malam tu takbir keliling Ustaz di Guntur kan. Berkeliling Ustaz. Tak bisa zakat fitrah, enggak sempat Ustaz. Sayang Ustaz, makanan banyak. Tak bisa kata Willy kan, tak bisa Ustaz, biasa diganggu pokoknya. Siang kayak Willy, siang Ramadan tu banyak keluarga Ustaz. Keluarga yang mau dikunjungi, sanak famili, guru, kawan, mantan. Tak boleh ya, tak boleh. Tak sempat Ustaz. Kapan? Tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal, kalau kita bayar tanggal 2 Syawal, maka hukumnya adalah haram tanpa ada uzur. Beda kalau ada uzur. Misalnya, ngapa enggak bayar tanggal 1 Syawal? Beras saya masih Ustaz, di Jakarta, masih dalam perjalanan dikirim pakai pesawat Ustaz. Itu enggak apa-apa, uzur namanya. Atau misalnya kenapa kok ditunda, ditakhir? Ya Ustaz, saya ingin memberi zakat ini sama kerabat saya punya kerabat miskin, cuman dia belum datang, tuh boleh. Karena kan yang paling utama itu kita bayar kepada kerabat sebenarnya. Kerabat itu apa ya? Ya kerabat ya, keluarga apa namanya? Kayak sepupu apa, paling utama kita kerabat. Jadi kalau bilang uzrin dengan tanpa ada uzur, mengakhirkan membayar zakat fitrah, artinya pada tanggal 2 Syawal ke belakang, maka hukumnya adalah haram. Kalau haram itu dapat dosa? Dosa ya. Apa definisi haram?
Itu definisi kitab yang apa ya? Kitab-kitab bawah itu. Waktu itu. Nah, sekarang jinsul wajib. Wah, inilah yang banyak khilaf. Mana penghapusnya nih? Alah. Penghapusnya ada. Jangan pakai tangan lagi. Kotor nanti. Penghapusnya ada ya. Kertas jelek aja ya. Coba bos. Yang ketiga kita ingin bahas jinsul wajib. Ini sebenarnya yang penting yang ingin saya bahas. Sependek pengetahuan saya, banyak yang terjadi, banyak yang salah dalam masyarakat. Apa beda? Makanya kalian jangan sampai salah ya, minimal untuk keluarga kalian jangan sampai salah, bahaya. Ada paling tidak ada 2 kelompok besar. Ada 2 kelompok perbedaan pendapat mengenai jinsul wajib. Jinsul wajib itu artinya apa? Apa yang dizakatkan? Jinsul wajib itu apakah dalam zakat fitrah apa yang dizakatkan? Apakah makanan pokok, beras, uang, kambing atau apa? Ada dua kelompok besar. Kalau saya 2 kelompok besar. Pertama jumhur. Yang kedua mazhab Hanafi. Jumhur ini artinya mazhab selain Hanafi, berarti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau menurut jumhur, kita bandingkan ya. Kalau menurut jumhur itu yang dikeluarkan jinsul wajibnya adalah kud. Jangan dibaca domah. Ini apa Ustaz? Rafa, Ustaz. Tanda rafa'nya domah, maka dibaca kutu misalnya. Kud itu apa artinya? Makanan pokok. Makanan pokok 2. Bisa berupa hubub, apa itu hubub? Biji-bijian atau buah-buahan. Dalam jumhur itu yang dizakatkan, yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Miring ya tulisan saya ya. Tidak apa-apa lah ya. Makanan pokok. Mana penghapusan tadi? Oh itu. Bisa biji-bijian atau buah-buahan. Kalau kayak di Indonesia, apa makanan pokoknya? Beras. Beras itu buah atau biji? Biji-bijian ya. Beras itu biji-bijian. Beras apa lagi biasa itu? Gandum kalau biji-bijian. Sagu itu apa? Biji-bijian itu. Oh enggak ya. Sagu. Kurma. Kalau gandum itu? Oh biji gandum ya, bukan buah gandum. Buah gandum. Buah gandum. Biji gandum. Gandum itu kan apa ya? Yang biasanya untuk sereal itu ya. Energen itu kan? Iya, energen itu. Energen. Itu kalau jumhur. Kalau jumhur yang wajib dizakatkan adalah makanan pokok. Makanan pokok. Bisa apapun, yang penting biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok di daerah itu, maka itu bisa dijadikan pembayaran. Tapi enggak semuanya. Misalnya anggap di Indonesia ini ada 2 makanan pokok misalnya, beras 1, gandum 1 misalnya. Lalu apa yang dizakatkan, beras atau gandum? Yang dijadikan zakat adalah yang ghalib. Ghalib itu apa? Mayoritas, yang paling banyak. Biasanya orang mengkonsumsi apa? Beras atau gandum? Beras. Maka wajib dizakatkan adalah menggunakan beras. Ingat, perlu ditekankan, kita makanan pokok ini bukan makanan pokok orang yang membayar zakat, tapi makanan pokok orang yang diberi zakat. Saya muzaki, saya orang yang berzakat. Sabri ini yang ingin saya kasih zakat. Makanan pokok saya beras, makanan pokok Sabri adalah kurma misalnya. Orang Arab Arab Baduy. Orang Arab. Maka yang saya zakatkan itu bukan beras tapi adalah kurma.
Paham? Jadi bukan standarnya saya beras Zat, bukan kurma. Maka bukan muzaki yang jadi standar, tapi orang yang diberi zakat. Misalnya saya beri kampung Rumbai. Rumbai itu biasanya makanan pokoknya apa? Beras. Beras masih ya. Maka yang bayar beras. Misalnya saya ingin bayar zakat ke kampung Arab. Ada di kampung Arab sini. Kampung Arab misalnya. Makanan pokok mereka apa? Beras. Oh enggak, saya enggak biasa pakai beras. Saya apa? Kurma tanya. Maka yang dikeluarkan adalah kurma. Jadi standarnya adalah makanan pokok orang yang menerima zakat, bukan makanan pokok orang yang membayar zakat. Selama ini kan ya sih, karena beras semua kita di sini ya. Tidak perlu bingung di sini ya. Ada nggak daerah di Indonesia yang selain ada ya, di daerah pelosok itu ada sagu, ada gandum, jagung. Dulu sempat jagung ketika Krismon itu. Padahal sebenarnya lebih bagus jagung daripada beras sebenarnya. Pernah masak apa kalian? Nasi jagung. Dia ada tuh nasi jagung tuh. Tidak pernah ya? Oh, saya Jawa pernah itu. Nasi jagung. Ya dicampur sana tuh. Beras setengah, jagung setengah. Jagung bukan jagung apa ya? Bukan jagung besar-besar itu. Memang jagung seukuran beras, seukuran nasi itu. Enak. Coba pernah. Dulu kata di sini pernah seperti itu ketika Krismon itu. Tidak mampu orang beli beras, belinya itu jagung. Jagung ya. Coba kita besok kita ubah makanan kita ya. Makanan pokok kita jagung, kita coba. Kita tanam jagung. Oke, itu jumhur. Kalau mazhab Hanafi itu yang wajib zakat fitrah itu yang bisa dikeluarkan untuk bayar zakat fitrah itu hanya 4. Hanya 4. Nah, ini bedanya. Apa saja? Pertama, hintoh. Yang kedua, syair. Yang ketiga, tamar. Apa tamar? Kurma. Yang keempat, anggur. Anggur itu apa? Zabib ya. Zabib. Dalam mazhab Hanafi itu hanya 4 ini yang wajib dikeluarkan, bukan yang wajib ya. Hanya 4 ini yang bisa dijadikan membayar zakat. Kalau kurang ya. Kalau jumhur itu qadarnya adalah 1 sok. 1 sok. Kalau ini jinsul wajibnya, ini qadrulnya, ukuran. Jadi kalau jumhur yang dikeluarkan adalah makanan pokok, berapa banyaknya? 1 sok. Kalau Imam Abu Hanifah, ini yang dikeluarkan hanya 4 ini, nggak boleh beras dikeluarkan. Ingat, mazhab Abu Hanifah tidak boleh selain 4 ini, hanya hinto, syair, gandum. Nah, coba dicek perbedaannya ya. Ini saya lupa, pernah saya tahu. Hintoh ini biji gandum, syairnya apa ya? Apa termasuk macam-macam gandum mungkin ya? Iya, saya iya nanti kalian iya nanti. Kalau kurma ya kurma ya. Tahu kurma kan? Kalau anggur bukan anggur apa ya? Bukan anggur minuman. Bukan, anggur, buah anggur itu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berapa ukurannya? Bisa setengah, bisa 1. Kalau hintoh ini setengah sok. Kalau syair, tamar, dan zabib ini adalah 1 sok. Beda. Ya. Jumhur makanan pokok apapun itu banyak macam-macamnya, ada apa-apa, asal yang paling mayoritas di daerah itu dan yang dikeluarkan adalah 1 sok. Kalau mazhab Hanafi hanya 4, hinto, syair, tamar, dan zabib, gandum, kurma, dan anggur. Tapi bedanya kalau hinto itu dikeluarkan setengah sok,
Kalau 3 ini kurma, anggur apa dan syair itu 1 sok. Terus pertanyaannya, berapa 1 soknya? Ini biasanya sok itu kan ukuran apa? Ukuran dulu ya. Ukuran dulu. Sekarang tidak ada lagi sok. Sok farsa apalagi itu ya. Apa kemarin tuh? Rital sekarang udah nggak ada. Nah, kalau dikonversi dijadikan ke Indonesia gimana? Itu khilaf ulama berapa kilonya? Berapa kilonya? Kalau menurut jumhur yang ada di kitab Makail wal Mawazin karangannya Syekh Ali Jumu'ah, seingat saya itu ya judulnya Al-Makail wal Mawazin atau Al-Makail wal Mawazin Syar'i saya. Itu katanya menurut jumhur 1 sok itu adalah 2,04 kilo kilogram 2,04 kilogram. Kalau menurut Imam Abu Hanifah 3,25. Ini di kitab yang sama. Artinya apa? Artinya Imam Abu Hanifah berbeda takarannya sama jumhur. Jumhur 1 sok itu dalam kitab Makail wal Mawazin adalah 2,04 kilogram. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah 1 sok itu 3,25 kilogram. Ini jumhur. Ini Imam Abu Hanifah. Ini di kitab apa tadi Al-Makail wal Mawazin karangan Syekh Ali Jumu'ah. Tahu Syekh Ali Jumu'ah kan? Masa nggak tahu ya, beliau alim masyhur terkenal. Kalau di kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili tahu ya. Kalian tuh enggak tahu parah tuh. Artis tahu kalian, tapi ulama tuh. Alhamdulillah saya pernah langsung ketemu sama beliau meskipun saya nggak pernah ke Mesir ya. Waktu dulu di Jawa pernah muktamar ulama internasional, datang beliau. Cuman saya belum sempat salaman. Pengawalnya Insya Allah, niat saya akan terobos pengawalnya, salaman. Rupa pengawalnya badannya, ya Allah, ini kalau saya terobos saya mental nih. Wahbah Zuhaili, alhamdulillah beliau sempat saya ketemu sama beliau. Beliau itulah yang mengatakan kepada Ki Afif, mengatakan kepada guru lain, Ki Afif itu termasuk, Ki Afif guru saya ya yang ada di Jawa Timur, Ki Afif termasuk min a'lamin nas, termasuk salah satu orang yang paling alim di dunia zaman sekarang katanya. Ki Afif. Makanya saya ngefan kali sama beliau dia, guru saya. Bedanya apa? Ki Afif itu bahasa Arabnya bahasa Arab kitab. Beda bahasa Arab kitab sama bahasa Arab biasa beda. Beliau itu karena yang murni, beliau itu murni hanya mondok di pesantren Sukorejo aja. Tidak pernah di luar itu. Makanya orang heran kok bisa hanya mondok di sana, nggak pernah keluar negeri apa. Cuman ilmunya katanya di Indonesia yang paling alim usul fikih nomor 1 beliau, Ki Afifuddin. Ngefan kali sama beliau saya. Beliau tuh bicaranya sedikit, singkat, padat, mantap, tepat, itulah. Kalau kita enggak kan panjang bertele-tele, enggak jelas ujung pangkalnya mana, kesimpulan enggak tahu apa. Itu kalau kita. Beliau itu enggak pernah, beliau itu ceramah pun enggak pernah lama-lama. Enggak pernah santai ya, cuman setiap kali kalam beliau itu punya makna, ada maknanya. Itu beliau itu masyaallah. Semoga beliau panjang umur ya, Ki Afifuddin. Masih hidup Ki Afifuddin. Syekh Wahbah udah wafat. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili itu ukurannya adalah 2,75 1 kilogram. Ini 3,800 kilogram. 3,8 lah. 3.800 gram menjadikan kilo berapa? 3.800 gram dijadikan kilo berapa kilo? 3,8 kan? Dikoreksi saya sama Majid nanti. Beda ya, jadi beda pendapat. Menurut Syekh Ali Jumu'ah, takaran 1 soknya jumhur adalah 2,04. Takaran 1 soknya Abu Hanifah 3,25.
Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, takaran satu soknya jumhur adalah 2,75. Tak jelas ya? Jelas ya, 2,751. Kalau mau digenapkan 2,8 aja. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Syekh Wahbah Zuhaili adalah 3,8 kg. Kita tuh Indonesia ngambil ini. Makanya digenapkan 2,5 biasanya. Ya kan 2,5 ya baca kan? Jadi kalau 2,2 boleh, Zat? Boleh. Kalau ini ya. Ini 2,7. Nah, kalau mencari aman 3 kilo lah. Kalau lebih dia jadi sedekah itu aja. Dah. Kalau jumhur, saya ulang lagi. Jumhur jenis yang wajib dikeluarkan ketika zakat adalah makanan pokok. Berapa ukurannya? 1 sok. 1 sok itu berapa kilo? Menurut Syekh Ali Jumu'ah 2,4 kg. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili adalah 2,751 kg. Terus mazhab Hanafi mengatakan jinsul wajib yang dikeluarkan ketika zakat fitrah hanya salah satu dari 4 ini. Hintah, syair, tamar, dan zabib. Berapa dikeluarkan? Bisa 1, bisa setengah. Kalau hinto itu setengah, kalau 3 ini adalah 1 sok. Berapa 1 soknya menurut Imam Abu Hanifah? Beda agak tinggi. Menurut Syekh Ali Jumu'ah, 1 soknya Imam Abu Hanifah adalah 3,25 kg. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili 3,8 kg. Nah, pertanyaan terakhir. Boleh nggak membayar pakai kimah? Kimah itu apa? Pakai harga, pakai uang. Boleh nggak bayar pakai uang zaman sekarang? Nah, yang membolehkan bayar pakai kimah adalah mazhab Hanafi. Jumhur melarang, tidak boleh. Jumhur tidak menetapkan tidak boleh membayar pakai kimah. Jumhur mengatakan tidak boleh membayar pakai kimah, pakai uang lah bahasanya. Pakai uang. Abu Hanifah boleh membayar pakai uang. Nah, pertanyaannya, kita biasanya di Indonesia bayar, bukan kita, kalian biasanya bayar pakai kimah. Kimahnya apa kalian pakai? Beras. Kimahnya beras, ruz. Kimah ini pendapatnya siapa? Boleh bayar pakai kimah? Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Lalu mengeluarkan zakat boleh pakai beras, pendapatnya siapa? Jumhur ulama. Ini yang menjadi masalah. Mencampur adukkan. Ini namanya tatabur khos namanya ini. Enak-enak aja. Kan boleh pakai kimah. Boleh, siapa bilang? Mazhab Hanafi. Oke lah gitu. Kimahnya apa? Kimahnya beras. Loh kok kimah beras? Iya kan boleh jumhur pakai beras. Enggak boleh, gentleman. Kalau mau pakai kimah, harus berarti kimah salah satu dari 4 ini. Kita coba. Kurma. Kurma itu harga masalahnya. Kurma sukari. Saya dikirim WA tuh. Orang nawar-nawari kurma sukari itu yang menengah lah, nggak murah kali, nggak mahal kali. Itu per kilonya adalah 100.000. Oke, mau ikutnya berarti kalau kurma 1 atau setengah sok dikeluarkan? 1 sok. 1 soknya mazhab Abu Hanifah. Terserah mau milih yang Syekh Ali Jumu'ah atau yang ringan lah, dikit lah. Oke, Syekh Ali Jumu'ah yang ringan. 3,25 ini 3,8. 3,25. 3,25 berarti kali 3,25. Berapa? 300. Kalau mau pakai kimah, ini keluarkan. Ayo. 1 orang nih. Ini kalau kurma ya, saya kalau anggur berapa per kilo? Saya tidak tahu anggur berapa. Malah kalau kurma yang bagus itu ada sampai 300 atau ada apa? 300. Anggaplah paling murah kurma itu 50 lah, anggap 50 per kilo. 60 apa berapa yang kemarin? Kalau 50 per kilo berarti 100 lebih. Zakat fitrah kalau pakai uang berapa zaman sekarang orang-orang? Sampai 100.000. Itu masalahnya. Beras paling mahal berapa per kilonya?
Apa? Bare Solo, bare awak, bare cap apa? Bare cap gunung apa? Paling mahal. Anak daro berapa per kilo? Saya aja 10 kilo itu 100 sekian saya, 10 kilo itu. 1 kilo mungkin berapa belas ribu lah itu ya. Anggaplah 20.000 per kilo. 2,5 kilo. Anggap kita genapkan ya. 3 kilo lah lebih tinggi, 3 kilo. 3 kali 20, 60 paling tinggi. Nah, kamu mau pakai kimah atau enggak terserah. Hati-hati. Saya bukannya apa ya, ilmu yang saya baca gini, saya nggak tahu ada Zat di fikihnya ini yang mengatakan apa boleh, wallahu alam, saya nggak tahu, tapi selama ini saya pelajari baru ini yang saya dapatkan. Dah, kalau seandainya kalian mau pakai kimah ikut mazhab Hanafi, jangan beras yang dihargai, karena beras itu makanan pokok, itu boleh hanya pendapat. Kalau Hanafi nggak boleh, hanya 4 ini yang boleh, di luar ini nggak boleh. Berarti kalau saya zakatkan beras boleh, nggak boleh kata mazhab Hanafi, nggak boleh. Maka kalau mau pakai beras, oh silakan. Tapi kalau pakai kimah, berarti kan mazhab Hanafi. Kalau ke mazhab Hanafi harus secara total, berarti pilih salah satu harga dari 4 ini. Gandum tahu berapa harganya? Saya nggak tahu ya. Kalau anggur tuh mahal nggak? Mahal ya anggur tuh ya. Mana mahal anggur apa beras biasanya? Sekilo anggur apa sekilo beras yang mahal? Sekilo anggur. Oh, sekilo anggur ya. Nah, yolah. Gak apa-apa, sebelum saya banyak. Oh, enggak apa-apa. Berarti ini pakai zakatkan. Nah, tes 25 itu lumayan juga ya. Kalau punya anak 2 kali 4 berarti suami sekali 4. Sejuta sekian juga ya, 1.300 ya, 1.300. Lalu gimana Zat? Nah, ada caranya orang menghilah, ada memang, boleh itu. Misalnya dia punya anak 10, tambah dia 12 berarti. 12 kali 2,5 kilogram beras, berapa berarti? 20 berapa? Ayo matematika. 24,6. Masa 255 enggak? 255 enggak? Apa pilih? Matematika baru lulus, masa enggak bisa matematika? Berapa? 2,5 kali 10 aja udah 25. 2,5 kali 2, 5. Berarti kan 26 ya? Hah? Kok bisa 30-an? 2,5 kali 10 aja 25. 2,5 kali 2 5. Iya 30 ya. 30 kilo. Maksud membawa 30 kilogram ke rumah orang tuh gimana ceritanya Ustaz? Bawanya. Kalau biasanya dihilah. Kalau biasanya beberapa orang, mayoritas, saya gitu biasanya, bawa beras 2 atau 3 kilo, 2,5 atau 3 kilo. Sabri misalnya penerima zakat. Sabri, ini saya zakat katuk saya sendiri, Sabri. Iya, San. Terima Sabri, beras? Terima. Sah saya zakat pakai beras? Saya, jumhur ya, saya apalagi Syafi'iyah, boleh, beras. Setelah itu, saya terima. Beras ini punya siapa? Punya Sabri. Sabri lah beras kamu Sabri. Berapa Sabri? 2,5 kilo kamu jual. Saya jual 50.000 Zat. 50.000 Sabri. Oke, ini Sabri 50.000. Ya Zat. Ini Sabri beras zakat istri saya Sabri. Oh ya Zat, saya terima. Berdoa boleh, enggak ada apa-apa. Sunnah baca doa ya. Oke. Berapa tadi Sabri berasnya? 50 Zat. Sabri lagi boleh Sabri? Boleh Zat. 50 Sabri. Ini untuk anak saya Sabri. Untuk anak Zat apa sedekah? Oke Zat, saya terima. Itu baru boleh. Yang saya zakatkan apa? Beras. Udah Sabri lagi Sabri. Apa? Berapa 50 Sabri? Ya, saya bawa pulang Sabri. Ya, Zat. Sabri dapat apa? Duit. Ya, saya bawa pulang pas lagi. Sah zakatnya ini? Sah. Kenapa sah? Karena yang saya zakatkan adalah beras, bukan uang. Ini cara menghilah. Sah ini. Tidak ada ulama yang bilang tak sah, itu tidak ada tuh. Sah. Inilah biasanya diterapkan para buya-buya, ulama-ulama yang ada di Sumatera biasa seperti ini menghilahnya. Tapi jangan dipakai di apa namanya masjid itu?
amil ya. Amil itu nggak bisa. Misalnya, amil, mil, nih saya zakatkan zakat saya ya, besok dibagi untuk fakir miskin ya. Oke, nih untuk saya. Oke, terima. Mil, berapa beras mil 150.000? Nih saya beli. Itu nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Ini berasnya punya amil ini. Alah, kalau enggak kok kenapa kok dia berani menjual? Nah, ketidakbolehan itu tuh adalah karena ini beras bukan punya amil kok dijual ke saya. Itu kesalahannya. Bukan kesalahannya bukan enggak bolehnya karena dia bilang, "Ustaz, katanya enggak boleh kita kayak gitu, Ustaz. Sedekah beras beli, sedekah beras beli, sedekah beli, sedekah beli, sedekah beli idanya." Itu enggak boleh. Boleh, yang enggak boleh itu kalau kita zakatkan ke amil, lalu kita beli lagi ke amil padahal ini beras bukan punya amil. Itu yang enggak boleh itu. Paham? Nah, ini berarti ya masalah kimah ini agak apa dikit ke masyarakat. Beberapa orang nanya ke saya, malah ada sebaran kemarin zakat fitrahnya kalau beras ini segini uangnya, kalau beras ini segini, beras ini segini. Saya nggak tahu ya, wallahu alam bagaimana landasannya. Cuman setahu saya seperti ini. Jadi kalau mau pakai kimah, oke, boleh, cuman ikut mazhab. Pakai kurma, ya gini lah. Berapalah 300 dibandingkan mobil kalian, kan gitu kan. Berapalah 300.000 kalau dibandingkan TV yang berapa inch-nya itu, tidak apa-apa. Bagus, mahal saat boleh, mantap ini. Kalau bisa genapkan aja lah 400.000. 400.000. Sedekah lebih itu sedekah 400.000. Berarti kalau mudah ngitungnya lagi, kalau 5 keluarganya 2 jutanya. Corona saat susah saat gaji nak turun corona ni saat keserah lah. Dah, mau pakai beras oke, jumhur. Mau pakai kimah boleh ikut mazhab Hanafi. Kalau seandainya campur tadi mazhab siapa? Katanya kan mazhab Hanafi tanya. Oh, enggak boleh kata Hanafi, enggak sah menurut kami. Loh, kok enggak sah? Katanya kimah sah. Iya sah, cuma enggak pakai beras. Oke lah kalau gitu, ke jumhur lah saya. Jumhur, oh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya kalau kami enggak boleh pakai kimah, harus pakai makanan pokoknya. Nah, jadi ikut siapa kalian? Itu pertanyaannya kan. Nah, tadi ya, dalam keluarga kalian. Ribet nak. Kan intinya sama aja dikasih kayak contoh saya Sabri tadi. Kan intinya sama aja, sama-sama ngasih uang ke apa itu? Ke penerima zakat. Beda. Itu hilah namanya itu ya. Kalau saya ngasih langsung 20 kilo boleh? Boleh malah. Tapi kan takutnya kan apa misalnya kan berat atau gimana? Kasihlah. Klik lagi, kasih. Boleh itu. Dapat uang, beras dapat juga. Itu kalau mengenai kimah ya. Kimah. Saya dulu saya mikir kan, iya ya, kok bisa boleh saya bilang. Padahal mazhab Syafi'i enggak boleh kimah. Saya cari rupanya boleh ternyata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pun enggak boleh pakai beras, kimahnya harus salah satu dari yang 4. Kalian mau yang mana? Jumhur atau Hanafi? Pasti jumhur. Murah kan? Cuma anggaplah 3 kilogram beras berapa lah saja. Kalau saya anjurkan kalian ikut mazhab Hanafi aja lah. Biar orang miskin jadi kaya makmur semua. 400.000 per orang. Alhamdulillah, yakin bersyukur mereka. Kalau kayak gini, yakin setuju semua orang miskin pakai mazhab Hanafi. Hanafi aja lah adanya. Saya mazhab Hanafi, saya enggak mau pakai beras tanya. Saya Hanafi saya. 400.000. Lumayan sih. Kalian biasa bagaimana? Beras. Mantap. Pakai uang. Jadi ya pakai uang. Coba tanya, Ustaz ni coba tanya sama fokus masjidnya. Saya pernah tuh kawan saya sekelas. Pernah saya tanya tuh. Kok gitu tanya? Kan seperti ini tuh. Iya ya, iya coba ini nih. Oh tapi udah ada anjurannya tanya. Saya nggak tahu. Nah kalau beli beras biasa ambil ada jadi kan beras biasanya. Boleh nggak tuh? Bulog, Bare Solo, Bariawa, Barewaang. 4 misalnya kan. Ayo beli. Saya beras ini, beras mantap Bare Solo misalnya. Oke, berapa sekian? Bungkus 3 kilo, ini saya zakatkan. Boleh? Boleh. Tidak ada larangan tuh ya. Boleh. Yang nggak boleh tadi ya, beras kita zakatkan ke amil, lalu kita beli lagi. Itu tidak boleh itu. Kenapa? Karena beras itu bukan haknya amil. Makanya bagusnya langsung kalian kasih. Nampak orang tetangga kan, dia tuh
belum makan beras ngambil sana, langsung lah panggil. Kalau Buya setahu saya belum pernah itu. Kalau Buya itu setahu saya langsung ke orangnya kalau Buya. Itu caranya. Kalau mau menghila nama itu ya, menghila. Beras pakai, kita beli lagi, beras beli. Boleh ada tuh yang ini video ke saya tuh. Boleh enggak gini? Katanya enggak boleh. Boleh. Ya enggak boleh itu kalau transaksinya sama amil. Kalau transaksinya sama mustahik, boleh. Kenapa boleh? Karena itu memang sudah beras miliknya mereka. Itulah sekelumit, secuil pembahasan kita. Ya inilah ya dari ulama-ulama kita ya. Kenapa kok segini bedanya saat kenapa kok ini kita bahas di waktu yang lain itu karena lama tuh ya masalah perdebatan. Kenapa kok mazhab Hanafi boleh pakai kima, jumhur nggak boleh? Itu pakai dalil-dalil nanti itu agak lama itu. Oke ini aja. Semoga bermanfaat. Kan masalah saya hutang dan saya udah janji ada beberapa orang saya bilang insyaallah saya bahas zakat fitrah secukupnya aja. Makanya ketika saya belum bahas saya merasa punya hutang. Makanya mau nggak mau harus saya bahas meskipun sekilas tiga poin aja ya. Masyuri'atuha itu siapa yang wajib bayar zakat, apa syaratnya, waktu wajib itu kapan, sebab wajibnya, boleh nggak mentakdim, kapan bolehnya, boleh nggak mentakhir, kapan bolehnya. Yang ketiga jinsul wajib. Nah itu ada dua ya, ada dua mazhab, paling tidak dua. Pertama jumhur, yang kedua mazhab Hanafi. Silakan mau ikut yang mana, boleh. Enggak, Ustaz, saya mazhab Syafi'i, Ustaz. Boleh enggak Ustaz kalau zakat ikut mazhab Hanafi? Boleh. Tak ada larangan ya. Asal jangan bercampur aduk. Pas sholat misalnya. Nah, itu masalahnya kan, pas wuduk misalnya, wuduk aja lah. Tata cara wuduk mazhab Syafi'i. Sah misalnya kan. Sah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i pasal sentuhan sama perempuan. Sah mazhab ini ya, itu tidak boleh itu. Itu dalam satu hukum, qadiyah hukum, kita mencampurkan satu lebih dari semacam itu tidak boleh. Kalau wuduk kita mau ikut mazhab Syafi'i, berarti harus secara total ikut mazhab Syafi'i. Syaratnya, rukunnya yang membatalkan segala semuanya. Tidak boleh syarat wuduk ikut mazhab Syafi'i, rukun wuduk ikut mazhab ini. Apalagi membatalkan wudhu ikut mazhab ini, itu tidak boleh tuh. Itu namanya mencampurkan aduk sama kayak ini. Oke, itu dulu untuk malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baterainya.